Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Adistiara dengan NIM 21962549. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang bertemakan Sistem Perfilman Indonesia yang berjudul Sistem Penayangan Film di Bioskop Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang dunia perfilman Indonesia. Dunia perfilman merupakan sarana informasi yang berfungsi untuk mendukung tersampaikannya sebuah pesan-pesan secara tersirat atau bahkan secara terang-terangan melalui sebuah karya film. Selain itu, film menjadi salah satu media komunikasi yang efektif untuk menghibur sekaligus menyampaikan pesan yang dapat mempengaruhi sikap, pola pikir, dan membuka wawasan bagi penontonnya. Film juga merupakan salah satu media seni yang perkembangannya memiliki hubungan erat dengan kondisi yang menggambarkan kehidupan manusia di bumi ini sesuai dengan masanya. Seperti halnya perkembangan film di dunia, perfilman di Indonesia juga mengalami pasang surut dari masa ke masa. Saat ini dunia perfilman Indonesia dapat dikatakan semakin berkembang pesat dan maju dalam mengembangkan sebuah karya film. Bahkan industri film nasional mencapai pertumbuhannya mencapai pertumbuhan tertinggi dalam sejarahnya. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah produksi film maupun dari sisi peminatnya. Nah, saya akan menjelaskan pertumbuhan atau perkembangan sistem film di Indonesia mulai dari era penjajahan Belanda hingga sekarang. Pada era penjajahan Belanda tahun 1900 sampai tahun 1941 adalah pertama kalinya bangsa Indonesia mengenal sebuah film. Dan juga di era penjajahan Belanda, pertama kalinya Indonesia memproduksi film sendiri yang berjudul Lutung Kasarung. Pada era penjajahan Jepang, tahun 1942 sampai 1945, adanya pembatasan luar biasa. Di era penjajahan Jepang ini hanya boleh menayangkan film yang berisikan tentang mengagungkan Jepang dan film Indonesia yang sudah ada. Pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949, perusahaan Pacific Corporation diubah menjadi pusat perfilman nasional bersamaan dengan hadirnya Persatuan Artis Film Indonesia. Walaupun pada era ini tidak didukung oleh regulasi yang kondusif untuk memacu pertumbuhan perfilman Indonesia. Pada era 1950 sampai 1959, perfilman Indonesia diwarnai karya pekerja film yang sebagian besar dari tenaga terpelajar dan tergabung dalam organisasi seniman film. Dan di tahun 1955 terbentuknya Gabungan Penguasa Bioskop seluruh Indonesia dan Persatuan Pers Film Indonesia. Pada era 1960 sampai 1969 dipenuhi dengan pergolakan karena munculnya PKI sebagai kekuatan sosial baru, yang di mana terdapat pemboikotan terhadap film-film yang disinyalir menjadi agen imperialisme. Pada tahun 1970 sampai tahun 1990, industri film Indonesia mulai bangkit lagi yang ditandai dengan produksi film yang mencapai 19 judul. Di era ini, teknologi pembuatan film dan industri bioskop mengalami kemajuan yang cukup pesat. Namun di era 1990 sampai 1998, terjadinya penurunan drastis produksi film dan menjadi era terparah. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor internal perfilman Indonesia. Pada era 1998 sampai sekarang, perfilman nasional mulai bangkit kembali. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan jumlah produksi film. Contohnya seperti film Petualangan Sherina tahun 2000 dan film Ada Apa Dengan Cinta tahun 2002 yang juga sukses di pasaran. Pada tahun 2008, film Indonesia mampu menguasai sebagian besar layar bioskop di tanah air. Bahkan pada awal tahun 2020, industri film nasional mampu mencapai pertumbuhan tertinggi dalam sejarahnya. Di sini saya mengambil studi kasus yang berjudul eh, sis- eh, sistem
sistem pemutaran film di bioskop Indonesia. Menonton film di bioskop Menonton film di bioskop merupakan suatu hal yang sudah sangat lazim di Indonesia. Dengan beragam genre yang ditayangkan di bioskop membuat kita dapat memilih sesuai genre yang kita inginkan. Tentu aja sistem pemutaran film di bioskop, juga batasan waktu, memiliki batasan waktu yang ditentukan oleh pihak bioskop. Biasanya pemutaran film di bioskop Indonesia normalnya diberikan waktu tayangan selama 7 hari di awal oleh pihak bioskop. Nah, selama 7 hari itu jumlah penonton, akan dipantau. Jika jumlah penontonnya terus meningkat dan mendapatkan rating serta ulasan yang bagus, film yang ditayangkan bisa memiliki waktu yang lebih lama untuk tetap tayang di bioskop. Tetapi jika sebaliknya, maka film yang ditayangkan hanya dapat bertahan sebentar saja di bioskop. Eee, di di sini saya akan menelaah studi kasus saya. Saya mengambil contoh dari film Like and Share. Eee, film film Like and Share ini, sebenarnya memiliki tujuan untuk mengedukasi remaja Indonesia karena, di film Like and Share ini tuh menceritakan tentang, eee, kekerasan seksual terhadap remaja yang hingga sekarang masih sangat yang yang sampai sekarang masih sering terjadi. Namun, kayak terlepas dari tujuan edukasi tersebut, film film Like and Share ini justru mendapatkan, rating dan ulasan yang sangat buruk dari pa dari kalangan masyarakat Indonesia. Karena di dalam film Like and Share itu terdapat unsur LGBT yang di mana LGBT itu sangat ditentang di negara kita Indonesia. Dan yang kedua, yang menyebabkan mendapatkan rating dan ulasan yang buruk, itu dikarenakan pemeran utamanya yang bernama Arawinda Kirana, eee terkena skandal menjadi eee, menjadi menjadi pelakor di rumah tangga orang. Nah, hal tersebut, membuat, masyarakat yang sudah menonton itu memberi rating serta ulasan yang buruk. Tidak hanya masyarakat yang sudah menonton, bahkan masyarakat yang belum menonton film Like and Share ini juga memberikan, rating dan ulasan yang buruk karena masyarakat yang belum menonton ini mendengar dari masyarakat yang sudah menonton bahwa ada unsur LGBT eee, dan karena kasus, eee, kasus kasus yang terjadi oleh peran utamanya, yaitu Arawinda Kirana. Nah, berarti dapat eee, nah karena mendapatkan rating dan ulasan yang buruk, fil film film Like and Share ini belum mencapai waktu 7 hari, sudah di-take down oleh pihak bioskop. Karena rating dan ulasannya sangat buruk dan semua ini benar-benar di luar dugaan yang seharus di dan di luar dugaan yang seharusnya diduga-duga film ini tuh akan menjadi eee, sesuatu yang dapat mengedukasi masyarakat Indonesia. Nah, dapat disimpulkan, bahwa, sistem penayangan di bioskop Indonesia itu tergantung oleh rating dan ulasan para penonton atau para masyarakat Indonesia. Jika semakin buruk rating dan ulasannya, maka akan semakin sedikit jadwal penayangan di bioskop. Tetapi jika semakin bagus rating dan ulasannya, akan semakin bertahan lama penayangan film tersebut di bioskop. Sekian, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.